Pemirsa, wanita selalu ingin tampil cantik dan menawan, mulai dari wajah, kulit, hingga kuku. Wajar kalau kini banyak muncul salon kecantikan yang menawarkan jasa sulam alis, tanam bulu mata, waxing, hingga nail polish. Seperti apa bisnis kecantikan itu dan bagaimana mengelolanya? Kita akan bahas selengkapnya bersama saya, Luisa Kusnandar. Inilah Creative Money. Pemirsa, wanita yang satu ini dikenal sebagai ahli sulam alis. Tidak sedikit pelanggannya datang dari kalangan artis. Kita langsung panggil saja Anggi Rasli. Halo Mbak Anggi, selamat datang. Halo. Terima kasih, silahkan duduk di sebelah sini. Terima kasih. Alisnya masih fresh dong? Udah berapa lama ini? Baru kira-kira 1 jam yang lalu. Fresh sekali berarti ya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita akan saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Nama Anggi Rasli sudah tak asing bagi wanita pecinta alis cantik. Ahli sulam alis ini sudah menekuni profesinya selama 15 tahun. Awalnya menyulam alis hanya sekedar hobi yang dijalani lewat layanan dari rumah ke rumah. Namun sejak 2008, Anggi mendirikan Brow Studio di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan dan langsung laris. Tak sedikit artis yang mempercayakan alisnya disulam Anggi dan daftar tunggunya mencapai hingga 2 tahun. Kini selain sulam alis, Brow Studio menyediakan layanan lain seperti extension bulu mata dan treatment kecantikan wajah. Ya, Mbak Anggi, sekarang kan kalau kita lihat di sepanjang jalan tuh banyak banget ya studio-studio sulam alis atau pasang bulu mata, banyak banget lah gitu. Ini Mbak Anggi kan namanya ceritanya kan sudah senior nih. Mbak Anggi udah berapa lama sih terjun di bisnis sulam alis ini? Di tahun ini aku mau masuk ke tahun 15. Lama sekali ya? Ya, sudah 15 tahun aku berkecimpung di bidang ini, terutama alis. Jadi ya udah cukup cukup. Jadi sebenarnya ini udah lama sekali ya bisnis ini, nggak cuma sekarang baru booming gitu ya? Sebenarnya demand-nya tuh sudah banyak, tapi mungkin sekarang karena sosmed juga baru lebih booming lagi. Tapi sebelumnya dulu awal itu di tahun 2004 kira-kira ya, masuk ke 2005 itu masih aku bisa dibilang sebagai salah satu pionir juga karena dulu belum ada, bahkan ya masih ada 1 orang, itu pun bukan orang kita, orang China, terus nggak bisa ngomong bahasa Inggris pula. Di Jakarta? Di Jakarta gitu. Terus awalnya jadi Mbak Anggi ketemu celahnya tuh di mana sih kalau ternyata ada demand-nya gitu, ada bisa bisnis sulam alis gitu? Karena selama perempuan masih membutuhkan pensil alis, nah menurut aku disitulah sulam alis ini menjadi jawaban bagi para wanita ini. Kenapa tidak? Karena mereka bisa merasakan mempunyai alis yang bagus dan bertahan 1-3 tahun gitu. Jadi untuk sulam alis ini sekali dibikin tahannya 1-3 tahun? Bisa bertahan 1 sampai dengan 3 tahun. Lama juga berarti ya? Ya, berarti yang lama. untuk wanita-wanita yang males setiap hari gambar-gambar gitu, inilah jawabannya sebenarnya? Iya, karena nggak semua perempuan dilahirkan, beruntung bisa mempunyai alis yang tebal. Dan buat aku, dan aku yakin juga perempuan-perempuan di sana setuju kalau alis tebal itu tuh kira-kira sudah 50% problem hidup mereka tuh sudah terpecahkan. Ada persentasenya loh ini loh. Karena memang gitu. Nah, bisa dirasakan manfaatnya begitu alisnya udah bagus, udah jadi. Itu yang namanya aktivitas sehari-hari, dari olahraga, kerja, sosialisasi, itu jadi lebih mudah karena kita nggak usah mengkhawatirkan tentang penampilan kita lagi gitu. Kalau menurut aku, kenapa alis itu penting? Karena alis itu dia memframe wajah kita. Alis itu memaksimalkan emosi kita. Tanpa kita bicara, alis sudah menyampaikan apa yang kita mau utarakan gitu ya. Terus alis ini juga merefleksikan atau mempresentasikan karakter kita kurang lebih gitu. Jadi sangat penting sekali. Penting banget gitu ya? Banget. Oke, Mbak Anggi, awalnya nih Mbak Anggi belajar sulam alis tuh di mana sih?
Oke, beberapa kali aku pergi ke negara lain untuk belajar. Salah satunya ada Korea, ada Jepang gitu. Tapi beberapa tahun terakhir aku udah lebih banyak ke Amerika, bahkan ke Eropa. Karena menurut aku secara teknik memang Asia lebih berkembang ya, lebih ada istilah-istilah baru atau gimmick-gimmick baru untuk penamaan teknik. Tapi kalau untuk SOP, untuk higienitas, untuk alat sendiri, kalau aku pribadi lebih percaya ke Eropa. Lalu dari pengalaman-pengalaman Mbak Anggi tadi udah ke luar negeri gitu ya, udah lihat oh ternyata ini kayak bisa buat bisnis. Lalu gimana akhirnya Mbak Anggi menentukan untuk oke, I will try this as my business di sini gitu? Oke, jadi pada saat awal lucunya malah itu hanya sebagai hobi, hanya sebagai sampingan. Jadi pagi aku ngantor, pulang aku door to door. Ngerjain alis jadi belum berani gitu. lepas kerjaan asli gitu ya? Iya, sampingan. Iya, pada saat itu hanya sebagai tambahan, hanya sebagai hobi karena suka gitu. Dan aku juga belum bisa ngelihat itu sebagai satu sesuatu yang bisa aku fokusin gitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan malah lebih sibuk ngerjain alis daripada ngantor dan demand-nya luar biasa gitu. Jadi banyak banget ternyata perempuan tidak beralis yang mau alisnya bagus dan bertahan dan selalu steady aja gitu setiap saat gitu. Jadi pada saat itu aku juga overwhelmed sama demand-nya gitu. Dan akhirnya banting setir, fokus ke peralisan ini gitu. Tapi kan kalau kita bicara 15 tahun lalu tadi ya, itu kan belum ada sosial media gitu. Lalu gimana caranya kemudian Mbak Anggi bisa mendapatkan begitu banyak pelanggan gitu? Oke, jadi boleh dibilang everything I do it leads me there ke peralisan. Memang peralisan ya. Jadi dari muda itu orang taunya ada Anggi Kaca atau Anggi Alis. Dari zaman SMA. Jadi pada saat kuliah juga orang udah taunya gue udah tukang dandan tuh ya udah Anggi deh. Anggi Kaca tuh buat Anggi dandan atau Anggi Alis. Oh gitu. Jadi pada saat aku pertama kali ngerjain alis, si sulam alis ini khususnya gitu, itu korban tanda kutip tuh udah banyak. Mulai dari teman, ibunya teman, kakaknya teman, temannya teman, tantenya teman, sampai akhirnya word of mouth jadinya dari pengalaman mereka sendiri gitu ya. Betul, gitu. Dari mereka yang sudah biasa aku bentuk alisnya, terus apa Nggi lu bikin alis gue dan bertahan selama 1-3 tahun gitu. Jadi dari situlah mulai ngegulung tuh demand-nya, ada lagi gitu. Menarik banget nih ceritanya. Oke, kita break dulu ya Mbak Anggi. Pemirsa jangan beranjak dulu karena kami akan hadirkan satu lagi narasumber yang terjun di bisnis kecantikan. Tetaplah di Creative Money.